Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah. Amin. Yang saya hormati, yang luar biasa, Mas Teddy Harto, kemudian ada Mbak Yeni Oktavia, kemudian Mas Dr. Muhammad Isman, kemudian juga ada Bang Zul, kemudian Dr. Rusdani, para senior, para profesor, para guru besar, dan para kolega semua. Terima kasih atas kehadirannya pada acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini akan membawa keberkahan, insya Allah. Saya diminta oleh Bang Zul tadi pagi untuk memberikan snapshot, jadi semacam semacam resume singkat tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan yang baru-baru dikeluarkan dalam bentuk SK Kemenkes ya. Saya izin share ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Nah, sebenarnya saya tidak terlalu banyak ingin membawakan ide terkait standar tarif pelayanan kesehatan ini, dan saya hanya akan memberikan resume singkat yang tujuannya nanti akan memantik pembicaraan dan diskusi-diskusi selanjutnya tentang sebuah SK yang menurut saya ini sangat penting. Di sini kita ada Pak Timbul Siregar, kemudian ada Dr. Abidin Siregar, kemudian Dr. Edi Junaidi, Prof. Hasbullah Tabrani yang akan memberikan masukan jauh lebih banyak, dan kemudian juga ada penanggap Dr. Bang Nazar, kemudian Pak Mutakin dari Persi, kemudian Dr. Ihsan Hanafi, Dr. Hussein Prabowo, Dr. Hazali, Dr. Sunu, dan Dr. Rohadi. Jadi cukup banyak ya kita akan mendengarkan masukan pada malam hari ini. Karenanya pemaparan saya ini tidak terlalu panjang, singkat saja, mungkin sekitar 10-15 menit. Sekali lagi tujuannya hanya ingin memantik diskusi kita tentang apa sih standar tarif pelayanan kesehatan ini dan kira-kira bagaimana kita menyikapinya. Nah, kalau kita lihat, kita tentu saja tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya sebuah standar tarif kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan SK Permenkes nomor 3 tahun 2023. Kalau kita mencoba untuk melakukan analisis terhadap standar tarif ini, kita mungkin akan exhaustif. Karena di sini itu terdapat sekitar 721 halaman. Jadi totalnya itu 721 halaman PDF. Kemudian yang mengandung narasi-narasi itu cuma ada sekitar 30 halaman. Itu pun narasinya tidak terlalu detail ya, menggambarkan tentang historis, alasan yuridis dan sebagainya, tetapi lebih memberikan pengarafan secara langsung tentang tarif-tarif yang ada. Jadi saya kira memang ini cukup jelimet, cukup detail, dan kalau kita ingin membahasnya ini tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, secara keseluruhan boleh kita katakan bahwa ada 4 jenis tarif yang dibuat, yang disebutkan di dalam standar Permenkes nomor 3 tahun 2023 ini. Yang pertama yang disebut sebagai tarif kapitasi, kemudian yang kedua adalah tarif non-kapitasi, kemudian yang ketiga adalah tarif INA CBG dan tarif non-INA CBG. Tarif kapitasi dan tarif non-kapitasi ini lebih diutamakan kepada fasilitas pelayanan kesehatan pelayanan primer. Sementara INA CBG dan tarif non-INA CBG pada pelayanan rujukan. Kalau kita lihat pada pasal 4, di situ disebutkan bahwa tarif kapitasi, yang dimaksud dengan tarif kapitasi itu adalah didasarkan pada per kapita. Jadi berapa jumlah peserta yang di-cover di dalam sebulan tanpa memperhatikan jenis penyakitnya dan tanpa memperhatikan jenis pelayanannya. Itu yang disebut sebagai tarif kapitasi. Kalau pada tingkat puskesmas, tarif kapitasi ini yang diberikan itu adalah berkisar antara 3 sampai 9.000 per peserta per bulan.
Jadi dihitung misalnya katakanlah puskesmas A misalnya ada berapa jumlah pasien yang ada atau berapa jumlah peserta yang ada pada puskesmas tersebut, kemudian dikali 3 sampai 9.000 per bulan dan langsung uang ini diberikan kepada puskesmas tersebut. Nanti puskesmas tersebut yang akan mengelola bagaimana penata laksanaan penyakit bagi pasien-pasien. Kalau rumah sakit tipe D itu lebih tinggi sedikit. Itu bervariasi antara 9 sampai 16.000 per peserta per bulan. Kalau pelayanan mandiri atau dokter layanan primer, di sini disebutkan dokter layanan primer, itu sekitar 8.300 sampai 15.000 per peserta per bulan. Sementara pelayanan mandiri dokter gigi itu diberikan 3 sampai 4.000 per bulan peserta. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada range? Kenapa ada yang diberikan 3.000? Kenapa ada yang 9.000? Kenapa harus bervariasi dari ini? Nah, pada pasal 6 di situ disebutkan bahwa salah satu alasan pemberian range ini itu didasarkan pada rasio ketersediaan dokter dan dokter gigi. Jadi kalau misalnya ada disebutkan rasio-rasio tertentu, misalnya terdapat dokter dengan rasio 1:1.500, itu secara otomatis maka jumlahnya itu akan lebih besar. Jadi ada standar kriteria menggunakan rasio ketersediaan dokter dan dokter gigi. Jadi tidak semua diberikan langsung 3 sampai 9.000, tergantung rasio ketersediaan dokter dan dokter gigi. Kemudian berikutnya yang menurut saya cukup penting untuk kita diskusikan adalah pasal 10 tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan sangat terpencil. Itu ternyata tidak menggunakan rasio-rasio tersebut, tetapi langsung diberikan sekitar 10.000 per peserta per bulan. Sementara yang ini kalau ada dokternya. Kalau yang dilengkapi hanya bidan dan perawat, itu hanya diberikan sekitar 8.000 per bulan. 8.000 per peserta per bulan. Nah, itu adalah tarif kapitasi. Kemudian ada yang disebut tarif non-kapitasi. Nah, tarif non-kapitasi di sini yang dimaksud itu meliputi pelayanan ambulans, kemudian obat rujuk balik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan screening, krio, kebidanan, dan sebagainya. Dan tarif non-kapitasi ini sebagian besar juga telah ditentukan. Jadi nanti kita bisa lihat pada lampirannya, itu telah disebutkan secara jelas dan jelimet, itu 723 halaman lebih. Di situ disebutkan semua tarif-tarif non-kapitasi yang ada. Nah, yang menarik di sini pada pasal 12 disebutkan bahwa pembayaran ambulans, baik ambulans udara maupun ambulans darat, itu tidak ada standar di Kemenkes. Tetapi standar yang ada itu ditentukan oleh pemerintah daerah, atau kalau misalnya pemerintah daerah tersebut tidak memiliki standar yang ada, maka yang akan digunakan adalah standar pemerintah daerah yang terdekat. Jadi ambulans itu tidak ada standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Nah, kemudian pasal 13 tarif non kapitasi itu diantaranya adalah menggunakan obat-obat program rujuk balik, di mana untuk obat-obat ini ditujukan pada penyakit-penyakit kronis, dan obat-obatnya itu harus tercantum dalam formularium, di mana harganya itu telah ditetapkan oleh Menteri, ditambah dengan biaya kefarmasian seperti yang ada di bagian kanan. Nah, kemudian tarif non-kapitasi juga pada pasal 14 disebutkan tentang pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang itu kita tidak bisa melakukan secara sembarangan, karena ada waktu dan ada tarifnya. Kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan ini di luar dari schedule yang telah ditetapkan oleh Kemenkes, maka itu tidak akan di-cover oleh skema pembayaran ini. Misalnya kita lihat, pemeriksaan penunjang gula darah puasa itu dibolehkan untuk dilakukan setiap bulan. Sementara pemeriksaan HB A1C itu hanya bisa dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan. Pemeriksaan kimia darah dan urine analisis hanya bisa dilakukan setiap 6 bulan. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan yang dilakukan di luar dari waktu yang telah ditetapkan ini, maka tentu saja itu tidak akan di-cover oleh skema pembayaran ini.
Kemudian pasal 15 juga menyebutkan tentang screening, di mana screening di sini telah disebutkan semua harga-harganya yang secara lengkap disebutkan di dalam lampiran SK ini secara detail, di mana disebutkan bahwa IVA itu 25.000, pap smear itu 125.000, GDP 10.000, GDP 2 jam postprandial 20.000, screening talasemia 55.000, kanker usus 45.000. Kemudian pembayaran rawat inap sekitar 200 sampai 300.000 per hari. Pasal 19 mengcover tentang antenatal care, jadi perawatan kehamilan, ya, di mana di sini disebutkan bahwa perawatan yang dibolehkan itu adalah 1 kali kunjungan pada trimester pertama, 2 kali kunjungan pada trimester kedua, dan 3 kali kunjungan pada trimester ketiga, di mana biaya yang di-cover oleh skema pembayaran ini adalah 140.000 untuk dokter dan pemeriksaan ultrasound, 80.000 kalau untuk dokter saja tanpa ada pemeriksaan ultrasound, dan hanya 60.000 kalau dilakukan oleh bidan. Kemudian apabila ada komplikasi kehamilan prarujukan, itu dibayar 180 sampai 200.000. Di sini untuk persalinan dipatok 800.000 sampai 1 juta dengan tindakan emergensi yang dilakukan sejalan dengan persalinan, dilakukan selama 2 hari dibayar sekitar 1,25 juta dan 3 hari sekitar 1,5 juta. Untuk postnatal care hanya bisa dibolehkan 4 kali sampai hari ke-42 pasca persalinan. Jadi hitungannya itu sampai 42 hari pasca persalinan. Dan hanya bisa dilakukan 4 kali dengan harga pembayaran 40 sampai 50.000 per kunjungan. Nah, kemudian untuk INA CBG, di sini ada hal yang menarik. Saya lihat ini merupakan sebuah hal yang menarik, di mana pasal 27 disebutkan bahwa ada yang disebut sebagai top up payment pada special case mixed main group. Tapi di sini tidak disebutkan secara detail ya di dalam narasi ini, mungkin di dalam lampirannya itu disebutkan, tetapi yang jelas disebutkan bahwa ada top up payment yang bagaimana mekanisme untuk pengklaimannya, bagaimana mekanisme untuk meminta top payment ini itu tidak terbaca di dalam narasi yang ada. Kemudian untuk rumah sakit ada tarif yang disebutkan sebagai INA CBG. INA CBG ini merupakan tarif-tarif berdasar pengelompokan penyakit, ya, di mana di sini terdiri atas rawat jalan dan rawat inap yang dikelompokkan berdasar tipe rumah sakit dan regional. Jadi tipe rumah sakit itu dibedakan. Jadi misalnya rumah sakit umum nasional seperti Cipto Mangunkusumo, kemudian rumah sakit khusus seperti misalnya Jantung Harapan Kita, Darmais dan sebagainya itu dibedakan. Kemudian setelah itu ada yang rumah sakit berikutnya yang kelas A, B, C, dan E, D. Itu ada perbedaan-perbedaannya. Jadi tarif INA CBG ini itu bervariasi sesuai dengan tipe rumah sakit dan regionalnya, daerah tempat di mana rumah sakit tersebut berada. Kemudian ada juga yang disebut tarif non-INA CBG. Pasal 36 disebutkan di mana tarif non-INA CBG ini ditujukan pada CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, kemudian kanker payudara, EGFR, penyakit kronis, PET, scan, kemoterapi, alteplase, dan sebagainya. Nah, di sini pasal 37 disebutkan untuk ambulatory peritoneal dialysis itu dipatok 8 juta per bulan. Kemudian imunohistokimia kanker payudara 1.170.000 dan PET scan itu sekitar 10 juta. Nah, saya kira itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan secara sederhana saja. Tetapi dari standar-standar yang ada ini ada beberapa hal yang barangkali bisa kita diskusikan, bisa kita angkat sebagai topik untuk pembicaraan pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa telah terjadi berkali-kali perubahan standar pembayaran medis ini. Telah terjadi berkali-kali, bahkan yang terakhir itu 2016. Tetapi tetap saja pembayarannya selalu sangat kecil. Pembayaran yang diberikan ini di sini sangat kecil. Kalau untuk pembayaran seperti ini sudah sangat kecil saja, bagaimana nanti dengan jasa medis dokter?
Kenapa sudah berkali-kali dilakukan perubahan, tetapi selalu saja nilai yang ada itu sangat kecil. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pikirkan, apa efek dari standar yang ada ini, yang nilai nominalnya menurut saya ini sangat kecil, itu terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan khususnya bagi dokter. Apakah dengan nilai yang kecil ini, kualitas pelayanan kesehatan bisa dijamin lebih baik atau bagaimana? Bagaimana dengan kuantitasnya? Ini yang perlu kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, barangkali kita perlu menelisik. Ini ada 700-an lebih halaman, sangat detail gambaran-gambarannya, sangat detail nominal-nominalnya. Ini sebenarnya siapa yang mengusulkan ini semua? Apakah hanya diusulkan oleh pihak BPJS saja atau Kemenkes saja, atau ada organisasi profesi yang terlibat? Kenapa? Kalau ini hanya diusulkan secara sepihak oleh BPJS, oleh Kemenkes, tentu saja ada usulan-usulan atau keterlibatan organisasi profesi yang tidak tersampaikan. Nah, sebenarnya kalau ada pengusulan seperti ini, pastinya organisasi profesi dapat terlibat. Kemudian berikutnya, setelah kita mendapat kondisi seperti ini, kita telah ada di depan mata kita standar tarif seperti ini, dan misalnya kita tidak setuju terhadap standar tarif ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan terhadap standar tarif ini? Apakah hanya menerima saja? Apakah kita hanya menerima atau kemudian kita bisa melakukan review atau kita bisa melakukan protes? Nah, saya kira ini hal-hal yang perlu kita bicarakan di dalam pertemuan pada malam hari ini. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian. Terima kasih atas ketempatannya. Saya kembalikan kepada Dr. Teddy.